wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 yang saya banggakan, pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu musik kontemporer. Kalau kita berbicara dengan musik, tentang musik, tentunya sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, karena kita kebanyakan hampir setiap hari selalu mendengar musik. Namun kali ini musik yang akan kita bahas adalah musik kontemporer. Manusia sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan paling indah. Dan di antara keindahannya adalah keindahan seni. Nah, di sini kita akan mencuplai seni musik. Sebenarnya apakah musik kontemporer itu? Kalau kita artikan secara singkat, musik kontemporer adalah musik yang terkini. Artinya musik itu belum pernah diciptakan sebelumnya. Berbeda dengan musik-musik yang lain seperti dangdut, pop, rock, dan sebagainya. Namun untuk kontemporer adalah musik yang belum pernah diciptakan atau paling terkini. Sebagai contoh ini, nah ini adalah salah satu video contoh musik kontemporer yang bisa kita lihat di banyak video. Kita lanjut. Sudah barang tentu kalau berbicara musik, itu musik apa saja ini mesti ciri-ciri sendiri, memiliki khas tersendiri. Adapun ciri-ciri musik kontemporer adalah: 1. Warna bunyi bisa sejenis atau berbagai jenis. 2. Notasi. Musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Yang ketiga, memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Yang keempat, jenis tangga nada yang dipakai juga bervariasi. 5. Jenis birama tidak terpaku pada satu birama saja. 6. Dinamik dan tempo bervariasi. Jadi yang membedakan antara musik kontemporer dengan musik-musik yang lainnya itu seperti itu. Antara lain jenis birama tidak terpaku pada satu birama. Dinamo dan tempo juga bervariasi. Kemudian sebelum kita menciptakan sebuah musik kontemporer atau musik apa saja, sudah barang tentu harus melalui prosedur atau melalui hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan melodi lagu, menentukan nada dasar. Nada dasar adalah nada dasar sebuah melodi setidaknya disesuaikan dengan ambitus atau jangkauan suara dari vokalis atau jenis instrumen yang akan diciptakan. 2. Atau selanjutnya, menentukan nada-nada akor. Akor adalah cara seorang komponis memadukan peralatan musik seperti gitar, piano, atau keyboard dan alat musik lainnya, sehingga nantinya musik yang dihasilkan akan terdengar bagus. Jadi yang pertama, menentukan nada dasar. Di sini ada tulisan ambitus. Ambitus adalah jangkauan seorang vokalis, menjangkau suara tingginya sampai seberapa oktav. Kemudian juga suara rendahnya sampai seberapa, itu juga harus ditentukan. Kalau tidak menyesuaikan, itu nanti pasti akan terjadi sebuah tidak keharmonisan antara musik dengan vokalis. Kemudian menentukan nada-nada akor. Akor itu adalah kumpulan dari beberapa nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Ini namanya akor. Kemudian menentukan melodi. Setelah akor tersusun, langkah selanjutnya adalah menentukan melodi. Melodi dapat dinyanyikan atau dituliskan dalam bentuk susunan notasi
baik notasi balok maupun notasi angka. Jadi sama dengan seperti musik yang lain. Jadi apa itu susunan akornya juga ditulis dalam bentuk solmisasi maupun notasi-notasi balok. Menyusun frasa. Menyusun melodi seharusnya menggunakan ilmu metode bentuk musik sehingga nantinya musik itu akan tampak susunan frasa yang baik pada setiap unsur musik. Kemudian unsur-unsur seni musik. Yang pertama adalah suara. Aspek-aspek dasar suara musik biasanya dijelaskan dalam tata letak atau pitch, yaitu tinggi nada, durasi, intensitas, dan timbre. Timbre itu kualitas suara dari seorang penyanyi. Otomatis RPNG musik mesti pertama suara dhisik. Kalau tidak ada suara berarti ya namanya bukan musik gitu. Kemudian nada. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam berkarya tersebut. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada minor dan tangga nada mayor. Ritme atau birama secara sederhana adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Dengan bunyi-bunyian tersebut menambah keindahan suasana sebuah lagu jika diperdengarkan. Jadi nadanya pun juga harus diatur. Dan yang paling banyak kita dengar sehari-hari itu adalah nada-nada mayor dan minor. Kemudian ritmenya juga diatur. Kemudian melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendirian. Melodi merupakan elemen musik yang terdiri dari pergantian berbagai suara yang menjadi kesatuan, di antaranya satu kesatuan suara dengan penekanan yang berbeda-beda, baik intonasi maupun durasi. Jadi kalau melodi ya seperti yang kita dengar pada musik-musik itu biasanya gitar itu sering memainkan melodi, mendominasi dalam melodi musik. Kemudian notasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan sebagai horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk para nada di samping petunjuk-petunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. Terus harmoni. Secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi yang berbeda yang dimilikan secara bersama. Dalam teori musik, ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dalam bermusik. Jadi harus harmoni, harus seimbang, balance. Jangan sampai menciptakan musik tidak ada ketentuan nada sama sekali atau apa itu yang lainnya, sehingga ketika dibunyikan tidak harmoni. Tidak harmoni. Ini banyak sekali kita biasanya mendengar kalau teman-teman kita bermain musik dan hanya sekedar saja, ini mesti biasanya tidak terdengar harmoni. Karena apa? Mungkin nada dasarnya tidak disesuaikan. Mungkin ada dasar D antara piano atau gitar enggak dipadani, atau bass dan sebagainya, maka harus diselaraskan. Mungkin untuk pertemuan ini kita bahas musik kontemporer yang cukup sekian saja. Nanti kita sambung lagi. Selanjutnya kerjakan tugas-tugas yang berikut ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.